Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Saya ingin bercerita sesuatu mengenai sebuah perubahan dari seorang umat. Ya, suatu hari ada seorang umat yang dia datang menemui saya. Dia menceritakan bahwa kakaknya sedang sakit dan masuk di ICU. Nah, tetapi dia menceritakan kronologisnya kenapa sampai kakaknya ini masuk ke rumah sakit. Menurut ceritanya, sekitar 6 bulan yang lalu, kakaknya ini dia mendadak mengalami sebuah perubahan perilaku. Dia mendadak menjadi tidak suka untuk keluar, dia hanya mengurung diri di dalam kamar. Kemudian dia juga tidak makan dan tidak minum. Yang lebih aneh lagi adalah dia ini hanya memakan kotorannya sendiri. Coba Anda bayangkan, dia memakan kotorannya sendiri. Dan ini berlangsung sampai 6 bulan. Akhirnya karena kurang gizi, maka dia masuk ICU. Nah, dalam kondisi seperti ini, adiknya ini panik dan kemudian mencari anggota sangga. Ditemuilah saya. Setelah saya mendengar kronologi itu, saya langsung menyimpulkan bahwa sesungguhnya menurut saya, kakaknya yang asli ini, dia mungkin sudah meninggal. Lalu yang berada di badannya ini adalah makhluk dari alam lain yang memang dia menumpangi tubuh ini. Makanya mengalami perubahan perilaku, yaitu hanya mengurung diri di dalam kamar, tidak suka cahaya, kemudian dia bahkan memakan kotorannya sendiri. Ini sesuatu yang tidak lazim untuk seorang manusia. Jadi pada waktu itu saya sebenarnya mau diajak ke rumah sakit untuk membacakan parita dan sebagainya. Saya menolak waktu itu, dan saya hanya memberikan air yang sudah dibacakan parita dan pelimpahan jasa untuk diminumkan orang tersebut supaya makhluk yang menempel ini segera pindah alam. Nah, rupanya setelah diminumkan ya 2 hari kemudian kakaknya ini langsung meninggal, yaitu pasti otomatis karena makhluknya sudah terpisahkan dari tubuh ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika Anda semua barangkali mengalami kejadian-kejadian aneh seperti ini yang di luar kelaziman, Anda sesungguhnya umat tidak perlu panik dan mencari anggota sangga dan sebagainya. Anda juga bisa membuat sendiri air parita. Anda bacakan parita dalam sebuah air, juga pelimpahan jasa, dan diminumkan kepada yang sakit ini. Karena biasanya mereka hanya dibutuhkan pelimpahan jasa untuk memisahkan antara raga dengan batin ini. Nah, jadi di sini saya hanya ingin membagi sebuah cerita di mana apabila Anda semua suatu hari mengalami kejadian seperti ini, Anda dapat melakukannya sendiri. Karena semua orang, baik anggota sangga maupun umat, itu sesungguhnya dapat membuat air parita. Air parita tidak harus menunggu dibacakan parita oleh anggota sangga. Umat pun bisa melakukannya sepanjang Anda melakukannya, membacakannya dengan hati yang tulus dan kesungguhan, itu akan menjadi air yang penuh berkah. Baiklah, semoga apa yang saya ceritakan ini dapat membawa inspirasi bagi Anda. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.